Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, risalah sederhana yang saya ringkas dari kitab Al-Ilm, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan kita masih membahas pasal yang kedua dari bab yang pertama tentang fadailul ilmi, keutamaan-keutamaan ilmu. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan masuk fadilah yang terakhir yang dibawakan oleh penulis di dalam risalah ini. Itu fadilah yang ke-13. Qala al-muallifu ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Al-fadilatu al-thalithata asyrata. Keutamaan ilmu yang ke-13. Annallaha yarfa'u ahlal ilmi fid dunya wal akhirah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di dunia ataupun di akhirat. Ini di antara keutamaan ilmu. Dengan ilmu seseorang akan diangkat derajatnya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunia ataupun di dalam kehidupan akhirat. Kata penulis, amma fil akhirah fa innallaha yarfa'uhum darajatin bihasabi ma qamu bihi minad da'wati ila Allah azza wa jalla wal amali bima alimu. Adapun di akhirat nanti, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang berilmu dengan dua perkara. Parameternya dua hal. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang berilmu dengan dua perkara. Yang pertama, sesuai dengan dakwah yang mereka lakukan dengan ilmu yang mereka miliki. Yang kedua, sesuai dengan amal yang mereka kerjakan dari ilmu yang mereka miliki tersebut. Ini dua perkara yang menjadi parameter ketinggian derajat seorang yang berilmu di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dia mengamalkan ilmu yang dia miliki dan bagaimana dia berusaha untuk mengajak manusia kepada jalan ilmu tersebut. Iya. Maka semakin maksimal seseorang mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, berarti derajatnya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kurang dia mengamalkan ilmunya, semakin kurang dia mendakwahkan ilmunya, maka semakin kurang derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu di akhirat. Wa fid dunya, adapun di dunia, yarfa'uhumullahu baina ibadihi bihasabi maqamu bihi. Adapun di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara hamba-hambanya sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Dari amal-amal kebaikan. Ya. Sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dari ilmu yang mereka miliki. Ya. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah muamalah, baik dalam masalah adab dan akhlak. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang di hadapan manusia
sesuai dengan bagaimana dia mengamalkan ilmu yang dia miliki tersebut. Semakin maksimal, maka semakin Allah angkat seorang hamba di hadapan hamba-hambanya di dunia. Qala Allah Ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya orang-orang berilmu akan diangkat oleh Allah derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalilnya adalah di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Di sini ikhwani filazakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua kriteria, ya, agar seorang hamba diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal, ada dua kriteria yang harus ada dalam diri seorang hamba agar dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kriteria yang paling mendasar adalah al-iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang beriman akan diangkat oleh Allah derajatnya daripada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda nilainya, berbeda derajatnya antara seorang hamba yang beriman kepada Allah dengan hamba yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kriteria yang kedua, agar seorang hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dia harus punya pondasi iman, adalah al-ilmu. Ya. Dengan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan seorang hamba, meninggikan derajat seorang hamba yang tidak Allah tinggikan orang-orang yang tidak berilmu di antara hamba-hambanya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Miftahu Dari Sa'adah, beliau menjelaskan, kata Imam Ibnul Qayyim, fa akhbara subhanahu wa ta'ala an rif'ati darajati ahli ilmi wal imani khassatan. Ya. Maka di ayat tersebut, yakni Al-Mujadilah ayat yang ke-11 tersebut, akhbara, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan ketinggian derajat hamba-hambanya yang berilmu dan beriman secara khusus. Ya. Inilah dua perkara yang menjadikan derajat seorang hamba tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan ilmu. Ya. Iman dan ilmu. Tentu iman yang dimaksud di sini adalah iman yang dikatakan oleh para ulama, qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Seorang hamba diangkat oleh Allah dengan imannya. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah ucapan hati. Nah, ucapan hati. Ucapan lisan. Afwan. Ucapan lisan, qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, keyakinan hati, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Dan amal dengan anggota badan. Itu iman, jemaah. Jadi iman bukan sebatas keyakinan, tapi iman mencakup 3 perkara. Iman adalah keyakinan hati, ucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Iman itulah yang mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi iman yang melahirkan apa? Ucapan lisan, dan iman yang melahirkan amalan anggota badan.
Itu iman yang mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu, maka ilmu yang dimaksudkan di ayat tersebut adalah ilmu yang melazimkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang melazimkan amal-amal kebaikan. Bukan sebatas ilmu yang sifatnya wawasan atau teori yang kita hafalkan, tidak. Itu bukan ilmu yang mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebatas ilmu yang kita hafalkan dengan lisan-lisan kita. Tapi ilmu yang menjadi wasilah diangkatnya seorang hamba di hadapan Allah, ilmu yang menjadi wasilah tingginya derajat seorang hamba di hadapan Allah adalah ilmu yang melahirkan sifat khasyah kepada Allah, yang melahirkan ketakwaan kepada Allah, ilmu yang melahirkan amal-amal saleh. Itu makna ilmu di ayat tersebut. Jadi dengan iman, dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba-hambanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tatkala kita ingin derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang harus kita miliki. Yang pertama apa? Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Nah, dengan dua hal itulah seorang hamba ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah jazakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab tafsir beliau. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu punya Bang Zul. Itu punya Bang Zul. Ya, beliau emang kayaknya sengaja mau sedekah itu, biar nggak ketahuan dijatuhin. Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qurtubi tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Maknanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ay fi thawabi fil akhirah. Maknanya Allah akan berikan pahala di akhirat, wa fil karamati fid dunia. Allah akan berikan kemuliaan di dunia bagi orang yang punya dua kriteria tersebut, yaitu iman dan ilmu. Allah tinggikan pahala mereka di akhirat, Allah tinggikan balasan mereka di akhirat, dan Allah tinggikan yakni derajat mereka di dunia. Allah muliakan mereka di antara hamba-hambanya di dunia. Fayarfa'ul mu'mina 'ala man laisa bimu'min. Maka Allah tinggikan orang-orang beriman daripada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'alima 'ala man laisa bi'alimin. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu. Jadi nilainya beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang Allah muliakan, ini yang harus kita camkan bersama, bahwasanya kita mulia di hadapan Allah bukan dengan harta yang kita miliki. Ya. Kita ini mulia di hadapan Allah bukan dengan fisik atau rupa yang kita miliki. Allah enggak lihat muka-muka kita. Allah enggak lihat harta-harta kita. Yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sumber kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah adalah takwanya dia kepada Allah. Dan enggak mungkin ada takwa, jamaah yang Allah muliakan, illa bil ilmi. Enggak mungkin ada takwa, enggak mungkin kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan
dengan ilmu. Ya. Jadi asas takwa itu ilmu. Ya. Kunci takwa itu ilmu. Allah enggak melihat seorang hamba berdasarkan harta yang dia miliki. Sebanyak apapun harta yang dimiliki seorang hamba, kalau dia enggak bertakwa, maka hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagus apapun rupa seorang hamba, kalau dia enggak berilmu, kalau dia enggak beriman, maka enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi yang mulia, Allah tidak melihat rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian. Allah enggak peduli. Sebanyak apapun harta seorang hamba, sebagus apapun rupa seorang hamba, Allah enggak menilai dengan harta dan fisiknya. Akan tapi yang Allah nilai adalah takwa dan amalannya. Yang Allah nilai adalah hati-hati kita dan amal-amal kebaikan kita. Maka tatkala kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ingin memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu standar kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pada imannya dan ada pada ilmunya. Bukan pada harta yang kita miliki, bukan pada rupa yang kita miliki. Allah enggak menilai kita dari harta-harta kita dan dari rupa-rupa kita. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, beliau menjelaskan makna ayat di atas. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa fi hadhihi al-ayati fadilatul ilmi. Pada ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu. Jadi pada ayat di atas, Al-Mujadilah ayat 11, terdapat sebesar-besar dalil, sebesar-besar hujjah tentang keutamaan ilmu. Ya, karena dengan ilmu Allah mengangkat derajat hambanya. Kemudian kata Syekh As-Sa'di, wa anna zinatahu wa thamaratahu at-ta'addubu bi adabihi wal 'amalu bi muqtadahu. Dan bahwasannya zina ilmu, zina itu artinya hilyah, perhiasan. Ya. Jadi perhiasan ilmu, bagusnya ilmu, dan thamarah, buahnya ilmu, ada bersama adab. At-ta'addub bi adabihi, perhiasan ilmu, ya, buahnya ilmu adalah tatkala seseorang menerapkan adab-adab ilmu. Tatkala seseorang menerapkan adab-adab ilmu, itu baru dia mendapatkan buahnya ilmu. Baru dia memiliki perhiasan ilmu. Adapun tatkala seseorang dia berilmu tapi enggak punya adab, tatkala seseorang berilmu tapi enggak menerapkan adab-adab ilmu, maka dia tidak memiliki buah dari ilmu yang dia miliki tersebut. Dia enggak punya buah dari ilmu yang dia miliki. Karena buahnya ilmu, keindahan ilmu ada bersama adab yang diterapkan seorang talibul ilmi. Baik tatkala dia hendak melangkahkan kakinya ke majelis ilmu,
harus dengan adab. Ya. Di antara adab yang paling penting adalah kita keluar dari rumah kita ke majelis-majelis ilmu dengan membawa niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Itu adab. Di antara adab-adab ilmu. Ya. Di antara adab ilmu, tatkala seseorang duduk di majelis ilmu, dia berusaha mengambil faidah-faidah ilmu. Ya. Mengikat faidah-faidah ilmu. Mencatat faidah-faidah ilmu. Ini di antara apa adab di majelis-majelis ilmu. Wal amalu bimuqtadahu, dan di antara buahnya ilmu adalah dengan cara mengamalkan konsekuensi dari ilmu yang kita miliki. Ini penting jamaah yang Allah muliakan. Ya. Karena agama Islam dibangun di atas dua perkara, ilmu dan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan dua hal tersebut, ilmu dan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-33, kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala, alladzi arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa Allah mengutus Nabi Muhammad? Dengan dua perkara. Yang pertama bil huda, yang kedua wadinil haq, dengan membawa hidayah, petunjuk dan agama yang hak. Kalau antum buka buku-buku tafsir para ulama, maka para ahli tafsir menafsirkan kata al-huda yakni al-ilmun nafi'. Allah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yakni ilmu yang bermanfaat, dan dinul haq yakni al-amalus salih, amal salih. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua perkara tersebut, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Oleh karenanya seorang penuntut ilmu tidak boleh memisahkan antara ilmu dengan amal. Tidak boleh memisahkan antara ilmu dengan amal. Karena ilmu dan amal inilah yang menjadikan umat Islam dikatakan oleh Allah sebagai khairu ummah. Nah, sebagai umat yang terbaik, sebagai ummatan wasata. Ilmu dan amal inilah yang menjadikan kaum muslimin dikatakan oleh Allah sebagai umat yang pertengahan, umat yang moderat. Ya. Dengan apa? Dengan menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya. Kenapa? Karena di sana ada dua jenis manusia yang memisahkan antara ilmu dengan amal. Ya, ada dua golongan manusia yang memisahkan antara ilmu dengan amal. Dan kedua golongan tersebut, ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri. Keduanya tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Maka mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-maghdubu alaihim. Sebagai al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Golongan yang kedua adalah ad-dhalin. Orang-orang yang tersesat. Kenapa mereka tersesat? Kata para ulama, karena mereka beramal tapi enggak pakai ilmu. Jadi yang pertama berilmu tapi enggak diamalkan ilmunya. Yang kedua beramal tapi enggak pakai ilmu. Dan kedua-duanya tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat yang pertengahan adalah umat yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Ya. Yang mendahulukan ilmu sebelum dia beramal. Ya. Itulah siratal mustaqim, ikhwani fillah zakumullah. Itulah jalan yang lurus yang kita diperintahkan untuk minta kepada Allah
minimal sehari sebanyak 17 kali dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal mustaqim kata para ulama adalah al-ilmun nafi' wal amalus salih. Jalan yang lurus adalah jalan yang dibangun di atas ilmu yang bermanfaat dan yang melahirkan amal saleh. Makanya Allah katakan siratal mustaqim itu jalan yang menyelisihi dua kaum. Siratal mustaqim itu jalan yang menyelisih dua kaum. Yang pertama siapa? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah. Siapa mereka? Yakni yang berilmu tapi enggak mengamalkan ilmunya. Dia tahu kebenaran tapi tidak mengikuti kebenaran tersebut. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Yang mereka gemar beramal, rajin beramal, tapi tidak membangun amalan mereka di atas pondasi ilmu yang bermanfaat. Maka seorang muslim, seorang mukmin wajib membangun agamanya di atas dua pondasi tersebut. Yang pertama apa? Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan al-amalus salih, amal saleh. Karena amal, jamaah Allah muliakan, itu buah dari ilmu yang kita miliki. Kata para ulama, al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka kita berusaha tatkala kita menuntut ilmu, kita berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita miliki. Kemudian, ikhwani fillah azakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan. Ya. Di dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, tatkala mengomentari firman Allah di atas, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, innal ilma yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah ma la yarfa'uhu al mulku walal malu wala ghairuhuma. Sesungguhnya ilmu akan mengangkat pemiliknya di dunia dan akhirat. Ya. Ilmu akan mengangkat derajat pemiliknya di dunia dan akhirat. Ya. Ma la yarfa'uhul mulku walal mal. Yang tidak bisa dilakukan oleh kekuasaan, oleh harta, ataupun perkara yang lainnya. Jadi seseorang diangkat oleh ilmu yang dia miliki, ditinggikan oleh ilmu yang dia miliki, yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh selain ilmu. Ya. Baik kekuasaan yang dia miliki, harta yang dia miliki. Ya. Tidak bisa mengangkat seorang hamba sebagaimana halnya ilmu mengangkat dirinya. Ya. Fal ilmu yazidu syarifa syarafan. Al ilmu yazidu syarifa syarafan. Maka ilmu itulah yang akan menambah kemuliaan bagi orang-orang yang mulia. Orang yang mulia itu, orang yang terhormat. Dia semakin mulia, semakin terhormat di hadapan manusia. Dengan apa? Dengan ilmu yang dia miliki. Ya. Wa yarfa'ul 'abdal mamluka hatta yujlisahu majalisal muluk. Dan ilmu akan mengangkat seorang hamba sahaya, seorang budak, ya, sehingga membuatnya duduk di atas singgasana sebagaimana para raja duduk. Jadi ilmu itu bisa menjadikan seorang hamba sahaya yang nilainya rendah di mata manusia bagaikan seorang apa? Seorang raja. Dengan ilmu yang dia miliki. Dan ini sahih. Dan ada dalilnya.
kama thabata fi sahih Muslimin min hadits Az-Zuhri an Abi Tufail, sebagaimana dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadits Az-Zuhri dari Abu Tufail, anna Nafi'an ibn Abdul Harith ata Umar ibn al-Khattab bi'asafan, bahwasanya Nafi' bin Abdul Harith, Nafi' ini gubernurnya Umar untuk wilayah Mekah. Ya. Jadi gubernur Amirul Mukminin Umar untuk daerah Mekah. Nafi' suatu hari pernah mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di sebuah daerah yang bernama Asfan. Nah, di sekitar Mekah. Faqala lahu Umar, maka Umar bertanya kepada Nafi' bin Abdul Harith, man istakhlafta ala ahli al-wadi, wahai Nafi', siapa yang kau angkat sebagai pemimpin di lembah ini, di daerah ini? Siapa yang kau angkat jadikan apa? Jadikan sebagai pemimpin di lembah ini. Qala, maka Nafi' berkata, istakhlaftu alaihim ibn Abza. Aku jadikan pemimpin di antara penduduk lembah ini seseorang yang bernama Ibnu Abza. Ibnu Abza. Faqala, maka Umar berkata, Umar bertanya, man Ibnu Abza? Siapa beliau ini? Siapa Ibnu Abza ini? Faqala, maka Nafi' berkata, rajulun min mawalina. Wahai Umar, Ibnu Abza ini adalah salah seorang bekas budak di antara kita. Ya. Dulu apa dia? Bekas budak, bekas hamba sahaya. Ya. Saya angkat beliau ini sebagai pemimpin di lembah ini. Ya. Maka Umar berkata, kata Umar, istakhlafta alaihim maulan, wahai Nafi', engkau mengangkat pemimpin di antara mereka dari kalangan bekas budak, orang yang dahulunya hamba sahaya, engkau diangkat jadi pemimpin. Maka Nafi' bin Abdul Harith menjelaskan alasannya. Kenapa beliau berani mengangkat Ibnu Abza sebagai pemimpin bagi kaumnya. Padahal masih banyak orang yang merdeka di antara mereka, yang bukan hamba sahaya. Justru yang diangkat adalah seorang hamba sahaya. Kata Nafi', innahu qari'un li kitabillah, alimun bil faraid. Wahai Umar, aku angkat Ibnu Abza sebagai pemimpin bagi kaumnya karena dia adalah orang yang berilmu tentang Al-Quranul Karim. Kata qari, jamaah yang Allah muliakan, ya, dalam ucapan kaum salaf itu beda maknanya dengan qari menurut istilah kita. Ya. Qari yang masyhur di istilah di negeri kita ini biasanya apa? Orang yang pandai baca Quran, yang suaranya bagus, itu qari. Yang apa kalau musabaqah dia menang terus, ya qari. Yang suaranya merdu, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, itu qari. Tapi qari menurut istilah orang-orang terdahulu dari kalangan salaf, yang seorang ulama yang berilmu tentang Al-Quranul Karim, yang menguasai Al-Quranul Karim. Maka perkataan Nafi', innahu qari'un li kitabillah, sesungguhnya dia adalah qari Al-Quran, yakni orang yang berilmu tentang Al-Quran. Gak cuma bisa baca Quran, gak cuma bagus bacaannya, tapi dia adalah orang yang benar-benar menguasai Al-Quranul Karim. Itulah qari. Dan itu Ibnu Abza. Jadi meskipun beliau bekas budak, bekas hamba sahaya, tapi dia bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang berilmu tentang Al-Quranul Karim. Alimun bil faraid. Dan orang yang ahli, pakar di bidang masalah apa, ilmu waris. Al-faraid. Ya, jadi beliau ini pakar masalah ilmu waris. Makanya saya angkat dia jadi pemimpin. Bukan apa karena fisiknya, bukan karena status sosialnya. Ya, tapi saya angkat dia jadi pemimpin karena ilmu yang dia miliki. Faqala Umar. Maka setelah mendengar jawaban dari Nafi', barulah Umar berkata,
Kata Umar, amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, sungguh nabi kalian yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna allaha yarfa'a bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarfa', Allah akan mengangkat, Allah akan meninggikan, ya, dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an ini, sebagian manusia. Allah akan tinggikan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggikan mereka di hadapan manusia. Allah mengangkat dengan Alkitab, yakni dengan Al-Qur'anul Karim, sebagian kaum, dan Allah rendahkan sebagian yang lain. Allah hinakan sebagian yang lain. Dan kaidah mengatakan bahwasannya al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Siapa yang memuliakan Al-Quran, maka Allah akan muliakan dia dengan Al-Quran. Siapa yang berusaha untuk bertamasuk, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, maka Allah akan muliakan dia dengan Al-Quran. Sebaliknya, siapa yang merendahkan Al-Quran, siapa yang meremehkan Al-Quran, siapa yang tidak memperdulikan Al-Quranul Karim, maka Allah akan hinakan dia dengan Al-Quran tersebut. Nah, maka untuk melihat Ibnu Abza, seorang hamba sahaya, seorang budak, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia dengan sebab ilmu yang dia miliki. Nah, maka itulah jamaah yang Allah muliakan, kemuliaan seorang hamba yang sesungguhnya pada ilmu yang dia miliki, pada ketakwaan yang dia miliki, nah, dan pada akhlak dan adab yang dia miliki. Dan itu hakikat apa? Hakikat ketinggian seorang hamba. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tatkala menjelaskan perbedaan seseorang yang dimuliakan karena ilmunya dengan seseorang yang dimuliakan karena harta atau jabatannya. Iya. Kan terkadang seseorang itu dimuliakan, dihormati bukan karena ilmunya, tapi karena apa? Karena harta dan kedudukannya, karena harta dan jabatannya. Dan ada orang yang diangkat, dimuliakan, dihormati karena ilmunya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, adapun seseorang yang dihormati manusia, dimuliakan manusia karena ilmunya, maka itulah kemuliaan yang sejati. Itulah penghormatan yang sesungguhnya. Adapun tatkala seseorang dimuliakan manusia, ditinggikan manusia karena harta dan jabatannya, maka sejatinya apa? Dia dihinakan oleh manusia itu. Ya. Kenapa? Karena nilainya bukan pada dirinya, tapi pada hartanya. Ya. Jadi orang nggak menilai dia, nggak memuliakan dia karena dirinya, tapi karena apa? Karena hartanya, karena jabatannya. Maka sejatinya kalau kita cerdas, ya, orang-orang yang dimuliakan manusia karena harta dan karena jabatannya, itu sebenarnya dia rendah di mata manusia. Zatnya rendah di mata manusia. Hanya karena dia punya duit, hanya karena dia punya jabatan, akhirnya diangkat. Akhirnya apa? Tatkala dia nggak punya lagi duit, tatkala dia nggak lagi punya jabatan, akhirnya apa? Ditinggalkan manusia. Ya. Tapi ilmu tidak. Nah, seseorang yang berilmu, dia dimuliakan oleh manusia karena zatnya, karena ilmunya. Mau dia nggak punya duit, mau dia nggak punya jabatan, selama dia punya ilmu, maka dia mulia di hadapan manusia. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, sejatinya tatkala orang menilai kita dengan harta kita, dengan kedudukan kita, itu celaan buat kita. Kalau kita cerdas, ya. Kalau kita cerdas, kalau ada orang yang apa? Mengeluh-elukan kita, yang menghormati kita, hanya karena harta yang kita miliki, hanya karena jabatan yang kita miliki, sejatinya itu celaan buat kita. Nah, ya. Karena biasanya orang kalau memuliakan orang lain karena hartanya, karena jabatannya, itu pasti ada udang di balik apa? Di balik rempeyek. Iya. Pasti. Iya. Tatkala apa seseorang dekat dengan orang lain karena dia apa? Berharta, karena dia punya jabatan, pasti nggak tulus cintanya. Iya. Pasti nggak tulus. Pasti ada udang di balik rempeyek di sana.
Beda dengan apa? Dengan seorang alim. Ya. Tatkala apa seseorang dia berilmu dan orang dekat dengan apa dia, maka dia kena butuh ilmunya. Butuh apa? Butuh ilmunya. Nah, oleh karenanya kemuliaan sejati seorang hamba bukan pada harta dan jabatan yang dia miliki. Tapi kemuliaan sesungguhnya adalah tatkala seseorang dimuliakan manusia dengan ilmu yang dia miliki, dengan iman, dengan ketakwaan yang dia miliki. Maka jangan apa? Jangan sampai apa kita terkecoh. Ya. Tatkala kita dimuliakan manusia karena harta kita, berarti itu celaan. Ya. Dia menilai kita ini kurang. Kita baru apa? Mulia karena harta yang kita miliki. Ya. Makanya banyak orang yang apa? Yang putus ukhuwahnya tatkala apa? Orang itu jatuh miskin, enggak lagi punya duit. Banyak orang yang apa? Putus ukhuwahnya tatkala dia enggak lagi punya jabatan. Selesai apa? Masa jabatannya 5 tahun, jadi orang biasa lagi, udah putus. Ya. Itu sejatinya penghinaan terhadap apa? Terhadap orang tersebut. Maka berusahalah untuk menjadi orang yang mulia, yang sejati di hadapan manusia dengan ilmu-ilmu dan amal saleh yang kita usahakan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.